Di sebuah desa kecil yang damai, Pak Haji Ridwan dikenal sebagai orang terpandang, pemilik warung besar yang sering dianggap dermawan karena gelar hajinya. Namun, sebuah kejadian keji membuka sisi gelapnya. Ia mempermalukan dan menyiram seorang nenek pemulung dengan air comberan di depan umum. Sejak saat itu, hidupnya berubah perlahan menjadi neraka. Usaha menurun, pelanggan menjauh, dan halusinasi mengganggu tidurnya. Warga mulai bergosip, hingga terungkap bahwa nenek itu bukan orang biasa, melainkan makhluk spiritual yang dikirim untuk menguji hati manusia. Di antara bab 67, rahasia besar terbongkar dan mengubah segalanya, bahkan bagi desa itu sendiri. Di desa Karangsari, nama Pak Haji Ridwan sudah seperti merek dagang. Siapa yang tak kenal dia? Pemilik warung paling laris sejauh mata memandang. Letaknya di pinggir jalan utama desa, tepat di depan masjid, lengkap dengan papan nama besar bertuliskan, Warung Haji Ridwan, murah, berkah, amanah. Setiap pagi, deru motor dan suara obrolan ibu-ibu memenuhi teras warungnya. Ada yang beli beras, ada yang beli sabun, ada juga yang cuma numpang duduk sambil nggosip. Pak Haji, dengan jubah putihnya dan kopiah bersih, selalu tampil rapi, duduk di balik meja kasir sambil menghitung uang receh. Ia kerap menyapa orang lewat dengan senyum tipis dan ucapan, "Assalamualaikum, semoga rezekimu lancar hari ini." Kesan pertamanya, ramah, bersahaja, agamis. Tapi, orang yang tinggal cukup lama di desa itu tahu, senyum Pak Haji cuma seperti bunga plastik. Indah, tapi tak beraroma. Tak ada kehangatan, tak ada keikhlasan. Kalau kamu datang dengan penampilan lusuh, siap-siap, disambut dengan tatapan tajam dan gumaman lirih. Orang males pengen numpang hidup. Suatu siang yang terik, datanglah seorang nenek tua mendorong gerobak kecil berisi botol plastik bekas dan kardus-kardus robek. Wajahnya keriput, bajunya penuh tambalan, dan langkahnya goyah. Ia berhenti di depan warung, mengusap keringat, lalu menghela napas panjang. Dari sorot matanya, tampak jelas ia sudah menahan haus terlalu lama. "Pak Haji," suara nenek itu pelan, hampir tak terdengar. "Boleh minta segelas air putih, Nak?" Semua orang di warung terdiam. Beberapa pelanggan pura-pura sibuk dengan belanjaannya. Ada juga yang menoleh, berharap Pak Haji menunjukkan kemurahannya. Namun yang terjadi sungguh mengejutkan. Pak Haji mendelik, "Air? Minta? Di tempat saya?" Nenek itu mengangguk pelan. Tangannya gemetar memegang pinggiran meja. "Cuma air, Pak. Saya haus." Alih-alih menuang air atau memanggil karyawan, Pak Haji berdiri. Ia membuka tutup ember besar di samping warung yang biasa digunakan untuk mencuci kaki atau membuang air bekas pel. Dengan wajah datar, ia mengangkat gayung, menyendok air comberan itu, dan cetar, disiramkannya ke tubuh si nenek. "Kalau haus, mandi sekalian," bentaknya. Jeritan kecil terdengar dari pelanggan. Nenek itu tersentak, tubuhnya gemetar. Baju lusuhnya kuyup oleh air kotor yang berbau menyengat. Ia menunduk, menahan tangis, lalu perlahan menyeret gerobaknya pergi. Tak ada yang membantu. Tak ada yang berani bicara. Beberapa detik berlalu dalam sunyi. Seorang anak muda di pojokan, Jaka, anak magang dari kota, mengeluarkan ponsel dan diam-diam merekam kejadian itu. Pak Haji kembali duduk. "Kalau dikasih terus, nanti pada ngumpul semua minta gratisan. Saya ini berdagang, bukan bikin panti." Sejak hari itu, warung itu tetap buka. Transaksi tetap berjalan. Tapi udara di sekitarnya terasa berbeda. Ada rasa sesak yang tak kasat mata. Tatapan warga mulai berubah. Senyum-senyum basa-basi makin jarang muncul. Di malam harinya, langit Karangsari mendung meski tak turun hujan. Pak Haji duduk di teras rumahnya sambil menyeruput kopi. Ia memandangi jalanan sepi dan berkata, pelan, "Orang-orang sekarang sensitif banget. Masa cuma disiram air doang pada heboh?" Ia tak tahu bahwa video Jaka telah menyebar. Grup WhatsApp RT, Facebook desa, dan bahkan TikTok lokal sudah ramai dengan judul-judul seperti
Pak Haji Ridwan siram nenek pemulung masih layak dihormati, namun lebih dari itu, ada sesuatu yang jauh lebih serius yang sedang bergerak di balik layar kehidupan. Malam itu, ketika Pak Haji mematikan lampu dan hendak tidur, ia mendengar suara pelan dari luar jendela kamarnya. Haus air. Pak Haji membuka mata. Jantungnya berdegup cepat. Ia bangkit dan membuka jendela. Tak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan pohon pisang yang bergoyang pelan. Ia menggeleng. Paling cuma suara tikus. Lalu tidur. Tapi sejak malam itu, tidurnya tak pernah benar-benar tenang lagi. Pagi di Karangsari biasanya diiringi suara ayam, deru motor petani, dan obrolan ringan di warung kopi. Tapi pagi ini berbeda. Obrolan warga di pinggir jalan dipenuhi dengan satu topik. Video Pak Haji Ridwan yang menyiram nenek pemulung dengan air comberan. Ya Allah, aku sampai nangis liatnya, Bu. Ujar Mbok Parni sambil menunjukkan ponselnya ke teman-temannya. Nenek-nenek kok disiram begitu? Apa nggak takut karma? Di grup WhatsApp RT 03, video itu sudah disebarkan berkali-kali. Ada yang marah, ada yang membela, dan ada yang menanggapi dengan diam. Tapi yang paling mengagetkan adalah komentar dari beberapa orang yang selama ini dikenal dekat dengan Pak Haji. Jujur aja ya, saya dari dulu udah ngerasa nggak srek sama beliau. Kayaknya baik, tapi kok dingin, ya? Tulis salah satu anggota grup dengan nama Samaran Bu Murni Toko Sembako, Warung. Pak Haji masih buka pagi itu. Tapi aura di sekitarnya berbeda. Biasanya ramai dengan ibu-ibu yang ngobrol sambil belanja, kini lebih banyak yang diam dan cepat-cepat pulang. Pak Haji tetap duduk di kursinya seperti biasa, tapi senyumnya terasa kaku. Ia sadar, ada yang berubah. Kenapa jadi sepi begini ya? Gumamnya sambil melihat etalase yang masih penuh. Bu Haji, istrinya, mencoba menenangkan. Namanya juga dunia maya, Pak. Paling juga sebentar lagi reda. Udah, jangan dipikirin. Tapi di luar sana, percikan api kecil sudah membesar. Warga desa mulai berbisik-bisik, membandingkan cerita lama yang selama ini dipendam. Pak Haji itu dulu dapat tanah warungnya dari Pak Lurah lama, katanya murah banget. Tapi katanya itu tanah warga yang dipaksa jual. Bener nggak sih? Bisik seorang bapak di pos ronda. Kalau aku sih dari dulu udah heran. Masak warungnya besar, tapi nggak pernah ada yang ngelihat dia sedekah beneran, timpal yang lain. Sementara itu, si nenek pemulung tak terlihat lagi di desa. Beberapa orang mencoba mencarinya, sekadar untuk memastikan keadaannya, tapi tak ada yang tahu kemana perginya. Bahkan Jaka, si anak muda yang pertama kali menyebar video, mengaku sudah keliling sampai ke pasar induk, tapi tak menemukan jejak. Anehnya, waktu itu neneknya jalan ke arah sawah. Tapi waktu aku susul, udah nggak ada. Padahal jalannya pelan banget, Pak, cerita Jaka pada warga. Di malam hari, warung kembali sepi. Pak Haji mulai gelisah. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa dan membaca Al-Quran. Tapi saat sampai pada ayat tentang orang-orang yang zalim dan balasan atas perbuatan jahat, tangannya gemetar sendiri. Ia tutup kitabnya dan mencoba tidur. Tapi suara itu datang lagi. Haus, haus, kali ini lebih dekat. Seperti ada yang berbisik tepat di telinganya. Pak Haji terlonjak dan membuka lampu kamar. Kosong. Ia berdiri dan berjalan ke dapur. Baru satu langkah masuk, ia mendengar suara gemericik air dari ember cuci piring. Tapi saat dilihat, airnya berubah keruh. Hitam, pekat, dan mengeluarkan bau yang sama seperti comberan yang ia siramkan ke si nenek. Ia mundur pelan, napasnya terengah. Ini cuman halusinasi. Ini cuman stres. Keesokan paginya, lebih banyak warga yang memilih berbelanja ke warung milik Bu Murni, meski jaraknya lebih jauh. Bu Murni sendiri terkejut saat stok barangnya habis sebelum siang. Duh, ini beneran nggak biasa. Apa orang-orang beneran boikot warung Pak Haji? Pak Haji mulai merasakan dampaknya. Pendapatan harian turun drastis. Pembeli tak lagi datang ramai-ramai. Bahkan pedagang keliling yang biasanya mampir untuk menitip dagangan mulai menghindar. Ia mencoba menyapa beberapa orang yang lewat, tapi hanya dibalas anggukan singkat atau senyum canggung. Sudah, Pak. Ini cuma cobaan.
kata Bu Haji, walau raut wajahnya tak seyakin biasanya. Namun hati kecil Pak Haji tahu, ini bukan cobaan biasa. Ini bukan sekadar boikot atau gosip warga. Ini terasa seperti hukuman. Suatu malam, ketika angin bertiup lebih dingin dari biasanya, Pak Haji keluar ke teras. Ia duduk di bangku kayu tua, memandangi jalan kosong di depan warungnya. Ia ingin beristighfar, tapi lidahnya kaku. Tiba-tiba dari ujung jalan yang gelap, tampak sosok berjalan perlahan. Seorang wanita tua, membungkuk, dengan kain kumal dan gerobak kayu kecil. Matanya menatap tajam ke arah Pak Haji, meski jaraknya masih puluhan meter. Pak Haji berdiri, keringat dingin membasahi punggungnya. Bukan, itu bukan dia. Dia udah pergi. Sosok itu terus mendekat. Tapi saat lampu jalan berkedip dan menyala penuh, sosok itu sudah menghilang. Pak Haji terdiam. Matanya tak berkedip. Ia berbisik pelan. Apa aku dihantui? Dan di tempat lain di desa, suara-suara mulai terdengar dari mereka yang bermimpi aneh, yang merasa ada bayangan lewat di sudut mata, dan yang tiba-tiba menemukan air di rumahnya berubah menjadi keruh. Seseorang orang tua berpakaian putih berkata, dalam mimpi salah satu warga, balasan tidak selalu datang lewat tangan manusia. Kadang, langit sendiri yang turun tangan. 3 hari berlalu sejak video itu meledak, dan nama Pak Haji Ridwan jadi bahan gunjingan sedesa. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan cuma reputasi yang hancur. Perlahan, satu persatu keanehan mulai terjadi. Pagi itu, Pak Haji seperti biasa membuka warungnya lebih awal dari yang lain. Ia menyapu lantai, menata etalase, dan membuka pintu kayu depan. Tapi begitu ia hendak menata rak mie instan, alisnya langsung mengernyit. Plastik-plastik mie itu menggembung, seperti terisi gas. Ia buka satu bungkus. Begitu dibuka, bau busuk menyembur, keluar. Bukan bau makanan basi biasa, lebih seperti bangkai hewan kecil yang dikubur lalu dibongkar lagi. Ia mundur dengan ekspresi jijik. Begitu diperiksa, ternyata hampir seluruh stok mie, kerupuk, dan makanan kering di raknya membusuk tanpa sebab. Bu Haji datang sambil mengikat kerudungnya. Masya Allah, ini kenapa, Pak? Entah, mie-nya semua rusak, padahal kemarin masih bagus. Coba dicek stok gula dan beras di karung belakang. Pak Haji langsung bergegas ke gudang kecil di belakang warung. Tapi begitu ia membuka karung beras, matanya melebar. Ulat-ulat putih menggeliat di antara butiran beras. Ia pun membuka karung gula dan menemukan bahwa isinya bukan lagi gula putih, melainkan seperti pasir kasar penuh semut dan jamur hitam. Ia menutup semua karung itu cepat-cepat. Ini nggak masuk akal. Bu Haji menatapnya dengan raut bingung bercampur takut. Apa mungkin ada yang sengaja kirim santet? Pak Haji terdiam. Ia ingin menertawakan ide itu, tapi hatinya sendiri merasa tak tenang. Apalagi saat ia melihat ke lantai warung, dan samar-samar melihat bekas tapak kaki kecil yang basah. Padahal belum ada pelanggan pagi ini. Malam harinya, ia memanggil Ustaz Karim, seorang ustaz muda yang sering diminta memimpin tahlilan warga. Ustaz, boleh nggak datang ke rumah sebentar? Ada yang ganjil di tempat saya. Ujar Pak Haji lewat telepon, nadanya terdengar memohon. Ustaz Karim datang sekitar jam 8 malam. Ia membawa air doa dan seikat daun bidara. Setelah menyapa, ia duduk di ruang tengah rumah Pak Haji yang agak gelap dan mulai membaca doa-doa perlindungan. Baru beberapa menit membaca, angin dingin mendadak masuk dari jendela yang tertutup. Lampu ruangan meredup, lalu berkedip. Ustaz Karim terhenti sejenak, lalu menatap Pak Haji dengan serius. Ada sesuatu yang tidak selesai, Pak Haji. Saya tidak tahu pasti apa, tapi rumah ini seperti menyimpan dendam. Pak Haji tercekat. Apa maksudnya? Dendam. Saya nggak bisa jelaskan detailnya, tapi Pak Haji mungkin pernah menyakiti seseorang dengan sangat dalam, sampai-sampai rasa sakitnya menempel di dinding rumah ini. Ustaz Karim kemudian menyiramkan air doa ke sudut-sudut ruangan. Saat air itu menyentuh lantai dekat rak televisi, terdengar suara kecil seperti rintihan. Aduh, Pak Haji langsung berdiri.
"Dengar itu, Ustaz?" Ustaz Karim mengangguk. "Saya dengar." Mereka mendekati arah suara, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya lantai kosong dan bayangan rak. Keesokan paginya, seorang pelanggan lama, Bu Rini, datang dengan wajah menegang. Ia membeli sabun, lalu dengan ragu berkata, "Pak Haji, maaf sebelumnya, tapi saya lihat sesuatu aneh kemarin." Pak Haji yang sedang menghitung uang menoleh cepat. "Apa maksudnya, Bu?" "Saya lewat depan warung semalam, sekitar jam 11. Lampunya mati. Tapi saya lihat ada sosok nenek berdiri di dekat pintu, pakai baju lusuh dan rambut putih panjang. Dia diam aja, nunduk, nggak gerak. Saya kira, ya mungkin perasaan saya aja." Pak Haji merasa lututnya melemas. "Nenek? Seperti pemulung waktu itu?" "Iya, tapi dia kayak melayang sedikit dari tanah." Tanpa pikir panjang, Pak Haji menutup warung lebih cepat hari itu. Ia masuk kamar dan mengunci pintu. Di dalam, ia duduk bersila, mencoba berzikir. Tapi pikirannya kacau. Suara rintihan dan tangisan terus menggema di telinganya. Dan malam itu, ia mengalami mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia berada di jalanan desa dengan baju compang-camping. Orang-orang yang dulu memanggilnya Pak Haji, kini memandangnya dengan jijik. Ia mencoba masuk ke warungnya sendiri, tapi Bu Haji malah mengusirnya. "Jangan bawa-bawa sial ke sini," teriak istrinya dalam mimpi itu. Ia berlari, mencari tempat, berteduh, dan akhirnya menemukan gerobak kayu kecil di pinggir jalan. Ia berbaring di situ, gemetar, kelaparan. Lalu, dari ujung jalan, datang sosok nenek pemulung yang ia siram dulu. Tapi kini wajahnya tidak tua. Wajahnya bersih, bersinar, tapi matanya tetap menusuk. Nenek itu menatapnya dan berkata pelan, "Haus, Pak Haji. Air comberanmu sudah sampai ke langit. Sekarang waktumu meminumnya." Pak Haji menjerit dan terbangun. Bajunya basah oleh keringat. Tapi yang lebih mengejutkan, ia mencium bau busuk air got di kamar tidurnya. Ia membuka mata dan melihat genangan air hitam di lantai. Air itu perlahan-lahan membentuk kata, haus. Sejak malam mimpi itu, Pak Haji Ridwan seperti orang linglung. Setiap pagi ia duduk di teras, menatap jalan kosong sambil memegangi kepala. Warungnya sudah 3 hari tutup. Orang-orang lewat hanya melirik sejenak, lalu mempercepat langkah. "Pak, ayo makan dulu, jangan cuma duduk," bujuk Bu Haji sambil membawa nampan berisi nasi dan lauk. Pak Haji hanya melirik. "Aku nggak lapar." Bu Haji menarik napas panjang. "Kamu harus kuat, Pak. Kalau begini terus, warung kita bisa habis." Pak Haji tak menjawab. Ia masih terbayang mimpi semalam. Sosok nenek itu, kata-kata tentang air comberan yang sudah sampai ke langit, dan bau itu. Bau yang entah kenapa masih menempel di bajunya meski sudah dicuci. Sementara itu, warga desa makin terbagi. Ada yang mulai menjauhi Pak Haji karena takut ikut tertimpa sial. Tapi ada pula yang justru mulai membicarakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. "Pak, tadi subuh saya nemu kolam belakang rumah, tiba-tiba hitam kayak tinta," cerita Pak RT kepada tetangganya. "Masya Allah, saya juga. Air sumur saya bau busuk sekarang. Padahal seminggu lalu masih bening," timpal Bu. Entah siapa yang mulai. Tapi nama nenek pemulung itu mulai disebut-sebut bukan sebagai manusia biasa. Ada yang bilang ia adalah roh penjaga desa. Ada pula yang menyebutnya ujian dari langit. Yang pasti, tak satu pun orang berhasil menemukannya. Bahkan seorang paranormal dari desa sebelah, yang penasaran dan datang sendiri ke tempat, Pak Haji kabur ketakutan sebelum sempat buka tas jimatnya. "Saya nggak bisa bantu. Tempat ini diselimuti rasa sakit yang dalam," katanya sebelum buru-buru naik motor dan pergi. Suatu siang yang panas, datanglah kiriman paket ke rumah Pak Haji. Sebuah amplop coklat lusuh tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya selembar foto hitam putih yang usang. Pak Haji menatapnya lama. Di foto itu ada 3 anak kecil, berdiri di depan bangunan reot, dengan seorang wanita tua berdiri di belakang mereka. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan
adalah si nenek pemulung. Pak Haji menggenggam. Foto itu erat. Jantungnya berdetak cepat. "Pak, siapa mereka?" tanya Bu Haji pelan. Pak Haji tak langsung menjawab. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. Aku pernah tahu beliau. Dulu waktu masih muda, waktu aku baru merintis usaha. Dia pengurus panti asuhan di pinggir desa lama. Tapi panti itu kebakaran. Dan dia dituduh membakar sendiri karena utang. Orang-orang usir dia. Dan aku salah satu yang bantu tanda tangani surat pengusiran. Ya Allah. Bu Haji menutup mulutnya. Aku pikir dia sudah mati. Ternyata masih hidup. Tapi kenapa kembali sekarang? Pak Haji bergumam. Tak lama kemudian, datang kabar dari anak sulung Pak Haji yang tinggal di Jakarta. Namanya Arif, bekerja di perusahaan properti besar. Suaranya terdengar tegang di telepon. "Pak, saya dapat kabar. Rekening perusahaan kita dibekukan. Investor Jepang batalin semua kontrak. Katanya, nama kita disebut di berita viral soal penyiraman nenek. Mereka anggap keluarga kita toksik." Pak Haji lemas mendengar itu. "Jadi, semua hancur?" "Enggak cuma itu, Pak. Ibu, mertua Arif suruh saya pisah dari Nia. Katanya keluarga kita bawa aib." Pak Haji tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, ke jalan yang dulu menjadi saksi kejayaannya. Keesokan malamnya, Bu Haji mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah rumah kayu tua yang penuh lukisan anak-anak menangis. Di tengah ruangan, si nenek duduk bersila sambil menenun benang berwarna merah. "Kenapa kau dan suamimu menolak air, tapi tak pernah berhenti haus?" tanya nenek itu padanya. Aku tidak mengerti," jawab Bu Haji dalam mimpi itu. "Kau tahu apa yang lebih busuk dari comberan? Hati yang membusuk, tapi disimpan di balik kopiah suci." Bu Haji terbangun dengan napas terengah. Bantalnya basah oleh air mata. Paginya, ia mendapati halaman rumah mereka dipenuhi coretan kapur putih bertuliskan, "Aib bukan hanya datang dari perbuatan, tapi dari diamnya kebenaran." Hari itu, warga mulai sadar bahwa hantu yang berkeliaran bukan sembarang hantu. Seorang kakek tua, Pak Darto, yang dulunya pernah tinggal satu desa dengan si nenek, mendatangi pos ronda dan bercerita. Namanya Mbah Sri. Ia memang bukan manusia biasa. Katanya, ia pernah diberkahi untuk melihat isi hati orang. Kalau hatimu gelap, wajahmu tak akan ia lupakan. "Jadi, dia balik buat balas dendam?" tanya seorang warga. Pak Darto menggeleng pelan. "Bukan. Dia kembali untuk menunjukkan wajah asli orang yang selama ini pakai topeng." Dan di malam yang sunyi, Pak Haji Ridwan duduk sendirian di warung kosongnya, memandangi foto lama Mbah Sri. Lalu ia berbisik, "Kalau memang aku salah, tunjukkan. Tapi jangan hukum anak-anakku." Di belakangnya, pintu warung bergoyang pelan, meski angin tak bertiup. Dan di luar sana, bayangan seseorang, berpakaian lusuh dengan gerobak kayu, tampak berdiri di bawah lampu jalan. Ia tak berkata apa-apa, tapi matanya penuh luka. Dan Pak Haji tahu, ini belum selesai, belum sama sekali. Hari-hari Pak Haji Ridwan kini terasa seperti kabut tebal yang tak kunjung mengangkat. Ia makan hanya karena dipaksa Bu Haji. Tidur hanya untuk dibangunkan mimpi buruk. Setiap malam, suara-suara dari sudut rumah seakan makin nyata, makin dekat. Warungnya kini benar-benar kosong. Rak-rak berdebu, tikus mulai menggerogoti kardus mie, dan laba-laba menjadikan etalase kaca tempat tinggal. Tak ada satupun warga yang datang. Bahkan tukang roti keliling yang dulu setia menitip dagangan pun memilih warung sebelah. Suatu malam, setelah berhari-hari menahan kantuk karena takut tidur, tubuh Pak Haji akhirnya menyerah. Ia tertidur di kursi rotan ruang tengah dengan tubuh terkulai dan napas berat. Dan disitulah mimpi itu datang. Ia berada di jalanan desa yang sangat dikenalnya. Tapi anehnya, semua rumah dalam keadaan kosong. Tak ada suara ayam, tak ada angin, tak ada cahaya matahari. Ia menatap dirinya sendiri,
berpakaian, compang-camping, telanjang kaki, rambut berantakan. Ia mencoba berjalan menuju warungnya sendiri. Tapi begitu sampai, warung itu tampak asing. Pelangnya sudah hilang, catnya mengelupas. Di dalam, ada sosok wanita berdiri di balik meja kasir, bukan Bu Haji, tapi Mbah Sri. "Warung siapa ini?" tanya Pak Haji gugup. "Bukan milikmu lagi," jawab Mbah Sri tenang, matanya menatap lurus. Aku cuma ingin minta maaf." "Maaf? Kau tahu berapa tahun aku haus karena air comberan itu?" Suara Mbah Sri berubah pelan tapi menggigit. Tiba-tiba lantai warung berubah menjadi air keruh. Pak Haji tercebur ke dalamnya. Ia berenang, mengayuh, mencoba mencari permukaan. Tapi semakin digerakkan, semakin dalam ia tenggelam. Saat ia nyaris, kehabisan napas, sesosok anak kecil muncul dari permukaan air. Bocah laki-laki berwajah pucat, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. "Pak Tua," katanya. Ibu bilang, penderitaan baru dimulai. Pak Haji terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah kuyup seperti habis mandi lumpur. Ia mencium bau yang sangat dikenalnya, bau air got. Saat melihat ke lantai tempat ia tertidur, ia mendapati lantai itu benar-benar basah, membentuk genangan berbentuk tangan kecil. Ia memanggil istrinya, tapi tak ada jawaban. Ia berlari ke kamar, kosong. Ia masuk ke dapur, ke halaman, ke semua sudut rumah. Sepi, sunyi. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar. "Bu Haji," suaranya gemetar. Saat kembali ke ruang tengah, ia melihat sesuatu yang tak mungkin. Di kursi tempat ia tertidur tadi, duduk seorang bocah laki-laki, bocah yang sama dari mimpinya. Bocah itu memandangnya sambil tersenyum. "Air comberanmu udah sampai ke langit, Pak Haji." Tapi langit gak diam aja. Langit kasih balasan. Pak Haji mundur, terjatuh ke lantai. Tapi saat ia mengangkat kepala, bocah itu sudah tak ada. Hanya selembar kain putih kecil yang tertinggal di kursi. Di sudutnya terjahit nama, Sri. Pagi harinya, warga heboh. Bu Haji ditemukan duduk sendirian di mushola belakang rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Aku nggak tahu gimana caranya bisa di sana. Tiba-tiba pas bangun, aku udah duduk di mushola. Dan di depan aku ada sesajen kecil. Air putih, bunga melati, dan selembar kertas bertuliskan, "Diamnya istri sama dengan setujunya hati." Warga makin yakin, ini bukan urusan dunia biasa. Bahkan orang-orang yang dulu membela Pak Haji mulai diam, takut, cemas. Pak Haji tak berani tidur malam itu. Ia berjalan mondar-mandir di dalam rumah sambil membawa tasbih. Tapi setiap sudut rumah seperti mengawasinya. Ia mendengar bunyi gerobak, didorong di luar rumah padahal tak ada siapa-siapa. Ia buka pintu, dan dari kejauhan melihat siluet Mbah Sri mendorong gerobaknya melewati jalan desa. Ia mencoba mengejar, tapi tubuhnya berat. Setiap langkah seperti menapak di lumpur. Saat ia sampai, di jalan, Mbah Sri sudah menghilang. Lalu suara itu terdengar lagi, pelan, menusuk. "Semua air yang kau pelitkan, sekarang jadi air yang kau telan." Besoknya, Pak Haji mendatangi masjid untuk sholat subuh berjamaah. Tapi saat ia masuk, jamaah satu persatu memilih menjauh. Bahkan imam mengganti posisi saf begitu ia datang. Pak Haji merasa hancur. Dulu, dia yang duduk di saf depan. Sekarang, ia duduk sendirian di saf belakang, ditemani hawa dingin dan perasaan ditinggalkan. Selesai sholat, ia menangis sendiri. Air matanya jatuh tanpa ia tahu kenapa. Mungkin karena takut, mungkin karena menyesal, atau mungkin karena semuanya sudah terlambat. Di hari yang sama, sebuah pesan misterius dikirimkan ke ponselnya dari nomor tidak dikenal. Isi pesannya hanya 3 kalimat. "Warungmu dulu dibangun dari kebohongan." Air itu sudah sampai ke langit, dan sebentar lagi langit akan menjatuhkannya kembali. Pak Haji tak tahu harus percaya siapa. Bahkan dirinya sendiri sudah tak bisa ia percayai. Dan malam itu, hujan turun.
Tapi bukan hujan biasa. Airnya hitam, lengket, dan berbau busuk seperti air comberan. Tapi hanya di rumah Pak Haji hujan itu turun. Di rumah warga lain, langit tetap cerah. Esok paginya, warga menemukan jalan depan warung Pak Haji tergenang, air hitam. Di tengahnya, mengambang sebuah tulisan kayu, tampaknya dari papan lama warung itu. Tulisan itu retak dan terbelah dua, dan di salah satu bagiannya tertulis samar, murah, berkah, amanah. Hujan hitam itu seperti alarm bagi warga Karangsari. Mereka tak lagi menganggap kejadian di rumah Pak Haji sebagai sekadar ganjaran sosial atau reaksi publik. Ini sudah jauh lebih dari itu. Ini bukan cuma tentang air komberan atau video viral, ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, lebih sakral. Pagi itu, Pak Darto, kakek tua berusia hampir 80 tahun yang jarang keluar rumah, datang ke halaman warung Pak Haji. Ia membawa tongkat dan napasnya berat, tapi matanya tajam. Di tangannya ada map plastik berisi beberapa lembar kertas kusam dan foto hitam putih. Pak Haji sedang duduk di depan warung, yang kini tak lagi layak disebut warung. Lantai retak, papan nama terbelah dua, dan rak-rak ditumbuhi jamur. Ia menoleh saat Pak Darto memanggil pelan. "Ridwan," ujar Pak Darto, tanpa gelar, tanpa basa-basi. Pak Haji hanya mengangguk, tak sanggup membantah, tak pantas menyangkal. Di hadapan laki-laki sepuh ini, ia kembali menjadi anak muda penakut seperti puluhan tahun lalu. Pak Darto duduk di bangku kayu yang mulai lapuk, lalu membuka mapnya dan mengeluarkan foto lama. "Kau masih ingat ini?" tanyanya. Pak Haji menatap, lekat-lekat. Foto itu memperlihatkan 3 anak kecil berdiri di depan rumah papan tua. Di belakang mereka berdiri seorang wanita setengah baya, dengan senyum sederhana dan sorot mata yang teduh tapi waspada. Pak Haji langsung mengenali sosok itu. "Mbah Sri, aku ingat. Itu waktu dulu, sebelum panti itu terbakar," ucap Pak Haji pelan. Pak Darto mengangguk. Sri dulunya pengasuh panti yatim di kampung lama. Rumahnya kecil, tapi dia rawat belasan anak. "Aku salah satu yang dulu sering mengantar bantuan beras." Ia menatap langit sejenak, seolah mengumpulkan ingatan. Sampai suatu hari, tanah tempat panti itu berdiri mau dijual ke pengembang. Sri menolak, tapi orang-orang bilang dia cuma pemulung, tak ada surat tanah. Dan yang memimpin pengusiran dia waktu itu, ya kau sendiri. Pak Haji menunduk, tubuhnya gemetar. Aku disuruh. Aku masih muda waktu itu. Aku pikir dia cuma menghalangi pembangunan. Aku percaya saja omongan lurah lama. Lalu kau dapat bagian. Warungmu berdiri di atas tanah itu. Bukan langsung di lokasi panti, tapi cukup dekat. Dan dari sanalah kau mulai naik daun. Semua orang pikir kau sukses karena kerja keras. Padahal, karena kau berdiri di atas penderitaan. Air mata Pak Haji mulai jatuh. Tapi Pak Darto belum selesai. "Kau tahu kenapa Sri kembali?" Pak Haji menggeleng pelan. "Karena ia bukan manusia biasa." Pak Haji mendongak, menatap Pak Darto. Ia memang lahir sebagai manusia. Tapi setelah terusir, hidupnya berubah. Ia tinggal di hutan, di gua, kadang di kolong jembatan. Tapi tak pernah mengeluh. Selalu membawa anak-anak yatim yang terlantar. Lama-lama, dia dikenal sebagai penjaga batas. "Batas?" tanya Pak Haji dengan suara gemetar. "Batas antara manusia yang berhati dan manusia yang berpura-pura." Katanya, setiap beberapa dekade, dia akan muncul dalam wujud orang yang sangat tak dianggap untuk melihat siapa yang benar-benar punya nurani. Dan yang gagal akan diingat oleh langit. Pak Haji terdiam, nafasnya pendek, dan langit sudah mengingatmu, Ridwan. Hari itu, kabar pertemuan Pak Haji dan Pak Darto tersebar ke seluruh desa. Warga yang dulunya hanya sekadar takut, kini mulai percaya bahwa Mbah Sri bukan sosok biasa. Beberapa bahkan mulai menyebut namanya dengan nada penuh hormat, seperti memanggil guru atau orang suci. Bu Haji pun akhirnya bicara pada suaminya dengan hati terbuka. "Pak, selama ini aku diam. Aku tahu dulu warung kita berdiri dari cara yang nggak bersih, tapi aku ikut menutup mata. Dan mungkin ini saatnya kita buka semuanya."
Pak Haji mengangguk pelan. Matanya sembab, wajahnya lelah, tapi ada sedikit ketenangan yang baru pertama kali terlihat sejak semua ini terjadi. Malamnya, mereka berdua duduk di mushola kecil belakang rumah. Di sana, Pak Haji membaca surat Yasin dengan suara pelan tapi mantap. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak penuh dengan nada, pamer atau formalitas. Kali ini, ia membaca seperti orang yang benar-benar butuh ampunan. Dan saat selesai, angin lembut berhembus dari jendela. Aroma bunga melati menyusup masuk. Lalu, sesosok perempuan tua berdiri di luar mushola. Tubuhnya lusuh, rambutnya digelung, sederhana, dan matanya bukan lagi penuh amarah, melainkan penuh kekecewaan yang dalam. Pak Haji berdiri. Kakinya lemas, tapi ia memaksakan diri maju. "Mbah, saya minta maaf. Semua ini salah saya. Saya zalim, saya congkak. Saya tidak tahu hati orang lain. Saya manusia hina." Mbah Sri menatapnya lama, lalu berkata dengan suara lirih tapi tegas, "Permintaan maaf yang baik bukan hanya lewat kata, tapi lewat perbuatan dan penebusan." Ia lalu membalikkan badan dan berjalan pergi, masuk ke gelap malam yang perlahan menelan sosoknya. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, dia berkata, "Kau akan tahu seperti apa rasanya menjadi orang yang tak dianggap. Baru setelah itu, langit bisa memaafkanmu." Dan malam itu, hujan turun pelan. Tapi kali ini, bukan hujan hitam. Airnya bening, bersih, sejuk. Tapi belum ada yang selesai. Karena balasan langit tak pernah datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit, agar sakitnya bisa terasa sampai ke tulang yang paling dalam. 3 hari setelah pertemuan dengan Mbah Sri di mushola, suasana rumah Pak Haji berubah. Tidak lagi menyeramkan atau penuh aroma busuk, tapi justru hampa, sepi sekali. Seperti rumah kosong meski masih ada penghuninya. Pak Haji dan Bu Haji jarang bicara. Mereka saling menghindari pandangan, seolah-olah sedang menunggu sesuatu datang. Sesuatu yang mereka tak tahu bentuk atau waktunya. Lalu datanglah surat itu. Tanpa perangko, tanpa nama pengirim. Hanya amplop coklat tua yang diselipkan di celah pintu. Di dalamnya, ada selembar kertas berisi tulisan tangan yang sangat rapi. "Jika kau ingin menebus dosa, datanglah ke tempat di mana semuanya bermula. Bawa cermin." Pak Haji gemetar membaca surat itu. "Tempat di mana semuanya bermula?" gumamnya. Matanya lalu menatap jauh ke timur desa, ke tanah kosong, yang dulu bekas lokasi panti asuhan. Sore itu, ia pergi sendirian, membawa cermin kecil berbentuk bulat, milik almarhum ibunya. Cermin itu dulu selalu ia bawa saat berdagang keliling zaman muda. Tak besar, tapi cukup untuk memantulkan wajah dan mungkin dosa. Tanah itu kini liar, ditumbuhi ilalang dan pohon-pohon kecil. Tak ada bekas bangunan. Tapi Pak Haji masih ingat titik di mana dulu pintu panti berada. Ia berdiri di sana, menatap tanah, lalu meletakkan cermin di hadapannya. Tak ada apa-apa. Ia duduk, menunggu, dan langit berubah warna. Awan bergerak cepat seperti diputar balik. Angin menggila, namun tubuhnya tetap diam, seperti dikurung di dalam gelembung tak terlihat. Lalu, tanah di depannya retak perlahan. Asap putih tipis keluar dari retakan itu, dan dari dalamnya muncul bayangan. Bukan Basri, tapi dirinya sendiri. Tapi versi yang jauh lebih tua. Berambut panjang, jenggot lebat, dengan sorot mata kosong penuh penyesalan. Bayangan itu menatapnya. "Kau pikir kau bisa kabur dari masa lalu hanya dengan menangis?" tanya bayangan itu. "Aku tak ingin kabur. Aku ingin menebusnya," jawab Pak Haji, suara lirih tapi mantap. "Lalu hadapilah dirimu. Lihat apa yang telah kau lakukan. Bukan pada orang lain, tapi pada anak-anak yatim yang dulu kehilangan rumah karena keputusanmu." Bayangan itu menunjuk ke cermin. Pak Haji menatap. Dan yang ia lihat bukan wajahnya. Ia melihat potongan-potongan kenangan. Saat ia muda, membawa spanduk pembangunan untuk kemajuan bersama lurah lama.
Ia melihat Sri muda berlutut memohon agar anak-anaknya tidak diusir. Ia melihat dirinya sendiri memalingkan muka, pura-pura tak dengar. Ia melihat api membakar bangunan itu. Ia melihat satu anak kecil menangis di jendela. Anak yang tak berhasil keluar. Pak Haji menjerit, "Cukup!" Tapi bayangan itu hanya tersenyum. Dingin, itu bukan mimpi. Itu kenyataan. Dan anak itu belum pergi. Tiba-tiba udara membeku. Dari balik semak-semak, muncullah sosok bocah laki-laki. Bocah yang dulu datang di mimpinya, yang mengatakan bahwa ibunya mengirim balasan. Bocah, itu kini lebih jelas. Dan di tangannya, ia menggenggam seikat bunga melati layu. "Kau ingat aku, Pak Haji?" Pak Haji perlahan berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Aku yang waktu itu terjebak. Saat api menyala, semua orang lari. Tapi aku ketinggalan. Ayahku sudah mati. Ibuku Sri. Dan kau biarkan kami terbakar. Pak Haji berlutut, air matanya menetes deras. Maafkan aku. Aku salah. Aku pengecut. Bocah itu maju, lalu meraih tangan Pak Haji dan memberinya bunga melati. Kalau ingin dimaafkan, jangan hanya minta, tapi kembalikan. Kembalikan apa? Rumah untuk orang-orang yang tak punya rumah. Keesokan harinya, Desa Karangsari kembali heboh. Tapi kali ini bukan karena video atau hujan aneh. Pak Haji Ridwan membuat pengumuman di masjid. Saya, Ridwan bin Salamun, dengan ini menyerahkan seluruh tanah warung saya, rumah, dan tabungan yang tersisa untuk membangun kembali panti asuhan di Tanah Lama, untuk anak-anak yang tak dianggap, untuk Sri, dan untuk semua yang pernah saya sakiti. Suaranya lantang, tidak gemetar. Mulai hari ini, saya bukan lagi Pak Haji Ridwan, tapi hanya Ridwan, seorang manusia yang ingin belajar menjadi lebih baik. Warga tak langsung bertepuk tangan. Banyak yang hanya menunduk, bukan karena tak percaya, tapi karena mereka tak tahu harus bersikap apa. Dalam diam, sebagian mata berkaca-kaca. Dan di antara kerumunan, seorang perempuan tua lewat pelan, mendorong gerobak kosong. Ia berhenti sebentar, menatap Ridwan, lalu tersenyum. Senyum itu menghapus seluruh teror yang pernah datang. Malam itu, Ridwan tidur di lantai mushola. Tak ada lagi mimpi buruk. Tak ada lagi suara bocah atau suara got. Hanya suara jangkrik dan desir angin. Ia bangun saat subuh, lalu menatap langit. Langit pagi itu sangat cerah. Seperti belum pernah sebiru itu seumur hidupnya. 3 bulan berlalu sejak pengumuman itu. Tanah kosong bekas panti lama perlahan berubah wajah. Rerumputan diganti pondasi. Suara kodok malam berganti dengan derak palu dan semangat gotong royong. Desa Karangsari, yang dulu penuh gosip dan rasa curiga, kini seolah menemukan jantungnya kembali, berdenyut karena satu hal, harapan. Di tengah semua itu, Ridwan bukan lagi sosok yang menjulang di balik meja kasir. Ia tak lagi memakai batik mahal atau peci berkilau. Kini, ia memakai kaos oblong lengan panjang dan topi caping, ikut mengaduk semen, menyusun batu bata, mengangkat papan seng. Badannya kurus, wajahnya hitam terbakar matahari, tapi senyumnya kembali seperti senyum anak muda yang punya mimpi. "Pak, Ridwan, ini benar-benar Bapak bangun pakai duit sendiri?" tanya Asep. Salah satu anak muda desa Ridwan mengangguk. "Iya, Sep. Tapi ini bukan soal duit. Ini soal membayar apa yang selama ini kuambil diam-diam. Kalau semua orang seperti Bapak, dunia nggak akan rusak," ujar Asep. Ridwan tersenyum, lalu mengusap peluh. Di hari pembukaan panti yang baru, semua warga berkumpul. Tak ada undangan resmi, tak ada artis Instagram, hanya tikar panjang, makanan sederhana, dan suara anak-anak tertawa. Panti itu diberi nama Rumah Sri. Di dinding depan, dipasang lukisan wajah Mbah Sri, dilukis oleh Nimas, gadis kecil yang dulu jadi korban penggusuran juga. Wajahnya sederhana, matanya teduh, dan senyumnya seperti sedang memaafkan dunia. Bu Haji, yang kini juga aktif mengajar mengaji di panti, berdiri di samping suaminya.
Ia menggenggam tangan Ridwan erat. "Pak, apa Ibu Sri tahu semua ini?" bisiknya. Ridwan menatap langit. Awan putih bergerak pelan. "Aku rasa dia tahu. Dan mungkin dia di sini sekarang." Malam itu, Ridwan sendirian membersihkan halaman belakang panti. Anak-anak sudah tidur, warga sudah pulang. Ia menyapu dedaunan dengan langkah pelan, seperti tak ingin malam cepat selesai. Lalu angin berhembus. Dan samar-samar terdengar suara sandal jepit menyentuh tanah. Ridwan menoleh. Di bawah pohon jambu biji tua, berdiri sosok yang tak asing. Perempuan tua dengan pakaian kumal, rambut digelung sederhana, dan mata yang menatap tanpa dendam. "Mbah Sri," ucap Ridwan pelan. Sosok itu hanya diam, lalu melangkah mendekat. Pelan, tenang, seolah langkahnya membawa waktu sendiri. "Kau sudah belajar," ucapnya, suara lirih tapi menggetarkan. Ridwan menunduk. "Saya masih banyak salah, Mbah. Tapi saya ingin menghabiskan sisa umur saya untuk menebus semuanya. Kalau masih ada yang bisa." Mbah Sri menatapnya lama, lalu tersenyum. Penebusan bukan soal membayar lunas, tapi soal terus berusaha, meski tahu tak akan pernah cukup. Itu yang membedakan manusia dan setan. Ridwan mengangkat wajah. Matanya basah. "Mbah, maafkan saya." Mbah Sri mengangguk pelan. "Sudah, langit sudah melunak. Kini tinggal dirimu sendiri. Maukah kau benar-benar menjadi manusia?" Sampai akhir, Ridwan mengangguk tanpa ragu. Dan saat ia menatap kembali, sosok Mbah Sri telah menghilang. Tapi di tempatnya berdiri, tumbuh bunga melati satu batang. Harum, putih bersih, menari bersama angin malam. Tahun-tahun berikutnya, Ridwan dikenal bukan lagi sebagai pemilik warung, bukan sebagai Pak Haji, tapi sebagai bapak anak-anak, pembina panti yang tak kenal lelah. Ia bukan orang suci, bukan pula orang yang bersih dari masa lalu. Tapi justru karena itulah, ia dipercaya oleh anak-anak yatim, oleh janda-janda desa, oleh siapa saja yang tahu. Rasanya dianggap tak penting. Ia pernah jatuh, sangat jatuh. Tapi dari jatuhnya itu, tumbuhlah pondasi baru yang lebih kuat. Pondasi yang bukan dibangun dari batu bata dan semen, tapi dari kesadaran dan hati. Dan pada suatu subuh yang sangat tenang, ketika suara azan menggema dari langgar kecil, Ridwan tak bangun dari sajadahnya. Wajahnya tersenyum. Tangannya menggenggam tasbih. Dan di dadanya masih tersimpan cermin kecil tua, yang kini tak lagi memantulkan rasa malu, tapi memantulkan kedamaian tamat.